Baik, selamat siang dan selamat datang untuk peserta dan pembicara dari Kalmas Poptalk 2021 dengan tema dalam asa dan juang tanah kami. Di sini saya Indira Sukmariana selaku moderator akan menemani acara akhir ini. Sebelumnya saya ingin menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya atas kehadiran dari Ketua Program Studi Jurnalisme dan Kriminologi, Mas Kisnu, dan Ketua Himakem UI, Kak Zahra. Sebelumnya sudah saya ingin menyapa para pembicara, yaitu Mbak Dea, selamat datang Mbak, kemudian Bu Eva Bade, selamat datang Bu, dan kemudian ada Mas Erwin, selamat datang Mas. Baik, karena waktu sudah menunjukkan pukul 7:08, tanpa ditunda lagi, kita akan memulai acara hari ini, yaitu talk show tentang peran perempuan dalam perjuangan hak-hak masyarakat adat. Sebelum kita mulai, marilah kita mendengar sambutan pertama dari Ketua Pelaksana Acara, yaitu Lafa Malaika. Silakan Lafa memberikan sambutannya. Baik, terima kasih Kak Indira. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk teman-teman semua. Selamat siang, perkenalkan saya Lafa Malaika, selaku Ketua Pelaksana dari Kalmas Poptalk 2021 yang bertajuk Dalam Asa dan Juang Tanah Kami. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Mas Kisnu Widakso, selaku Ketua Prodi Studi Kriminologi, juga Kak Zahra Putri Diranti, selaku Ketua Umum Himakem UI 2021, juga ada Mas Bakti Eko Nugroho yang berkenan hadir pada siang hari ini. Terima kasih pula kepada para pembicara kita hari ini, Bu Eva Bande, Mas Erundi, serta Mbak Dea Pramaswari, yang telah berkenan menyempatkan waktunya untuk bisa hadir dan akan berbagi ilmu serta pengalaman bersama kita semua. Serta terima kasih kepada teman-teman peserta yang antusias dan hadir dalam acara ini. Jadi Kalmas Poptalk ini merupakan salah satu program dari Divisi Kajian dan Literasi Masyarakat atau biasa yang disebut Kalmas dari Himpunan Mahasiswa Kriminologi UI yang berupa wadah diskusi mengenai fenomena sosial juga politik yang diangkat melalui karya populer seperti film, buku, musik dan lain-lain. Yang pada kesempatan kali ini kita menggunakan film Tanah Ibu Kami karya Febriana Firdaus sebagai gambaran atau menjadi referensi teman-teman mengenai realitas dan juga perjuangan masyarakat adat di Indonesia seperti itu. Kemudian saya harap dari acara ini teman-teman mendapat banyak wawasan baru, juga meningkatkan awareness atas kondisi kawan-kawan masyarakat adat yang merupakan saudara setanah dan sebangsa kita, terkhusus juga untuk teman-teman kriminologi. Semoga acara ini dapat memberikan insight dan pandangan kita dalam memahami kejahatan dan bentuk perlukaan yang lebih luas. Sekiranya itu dari saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Sangat menikmati acara, sangat berdiskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Lafa atas sambutannya. Kemudian akan dilanjutkan dengan sambutan dari Ketua Himakem UI 2021, Kak Dwi Rati Azhara. Kami persilakan. Terima kasih Indira atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Putri Dwi Ranti Azhara, selaku Ketua Umum dari Himpunan Mahasiswa Kriminologi atau Himakrim tahun ini, tahun 2021. Pertama-tama yang saya hormati Dr. Kisnu Widakso SSMTI atau Mas Kisnu, selaku Ketua Program Studi Sarjana Kriminologi. Lalu juga turut hadir Mas Bakti Eko Nugroho, selaku Sekretaris Departemen Kriminologi FISIP UI. Terima kasih Mas atas kehadirannya hari ini dan akan memberikan sambutan juga nanti setelah ini. Tidak lupa juga saya ucapkan selamat siang dan terima kasih pada semua hadirin yang telah hadir di Poptalk hari ini. Mudah-mudahan semuanya selalu diberikan kesehatan, baik jasmani maupun rohani. Selain itu, pada kesempatan ini, tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada 3 tamu kita yang keren pada hari ini,
yang akan sharing bersama di talk show nanti membahas tentang hak tanah adat yang akan dibahas juga melalui penggambaran dari karya film dokumenter Tanah Ibu Kami, yaitu ada Mbak Eva Bande, beliau aktivis agraria, lalu ada Mas Erwin Dwi Kristianto, Deputi Huma, dan juga Mbak Agustin Dia Prameswari, dosen kami, dosen kriminologi FISIP UI. Terima kasih untuk ketiganya karena telah bersedia untuk meluangkan waktu dan berdiskusi dengan kami di acara PopTalk hari ini. Lalu kepada teman-teman dari Divisi Kalmas Simakrim dan juga panitia PopTalk semuanya yang telah mengadakan acara hari ini, terima kasih atas kerja keras dan usahanya. Semoga acara talk show di PopTalk hari ini dapat berjalan dengan lancar tanpa kendala yang berarti. Mungkin sedikit tentang PopTalk hari ini, kita akan membahas tentang hak tanah adat, di mana dalam film dokumenter Tanah Ibu Kami, hal ini digambarkan dengan perjuangan dari para perempuan dari berbagai daerah di Indonesia yang menjadi garda terdepan dalam perlawanan atas pendudukan tanah adat mereka oleh perusahaan tambang dan juga sawit. Isu terkait pelanggaran hak masyarakat adat ini adalah isu yang cukup sering ya kita dengar gitu di kriminologi, di mana hal ini biasanya dikaitkan dengan pengabaian hak mereka sebagai masyarakat adat, serta pada kebijakan pembangunan yang berorientasi dengan pertumbuhan dan korupsi yang juga ikut berkontribusi pada munculnya pelanggaran. Lalu untuk itu pada acara PopTalk hari ini bersama-sama dengan pembicara yang juga hebat dan pakar nih di isu ini, kita akan sama-sama membawa dan juga membahas lebih lanjut tentang isu masyarakat beserta hak-haknya yang semoga bisa menjadi masukan bagi pemerintah atau setidaknya dapat menjadi diskusi yang bermanfaat bagi semua yang telah hadir agar bisa menjadi ilmu atau wawasan yang dapat dibagikan ke masyarakat untuk dapat membantu juga keberlangsungan dari hak-hak masyarakat adat beserta tanah adat yang juga perlu kita jaga bersama-sama. Mungkin tanpa berlama-lama, sekian sambutan yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih untuk semua pihak yang telah hadir dan membantu pelaksanaan acara hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam sehat selalu. Acara saya kembalikan ke Indira. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Kak Zara atas sambutan yang sangat baik. Kemudian kita akan melanjutkan untuk sambutan karena ketua ya, kita akan melanjutkan dengan sambutan dari Mas Kisnu, dan karena ketua departemen kami berhalangan hadir, jadi hanya Mas Kisnu yang akan memberikan sambutan setelah Kak Zara. Silakan Mas Kisnu, dipersilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya ucapkan banyak terima kasih kepada Mbak Eva, Mas Erwin, dan Mbak Dea yang telah bersedia untuk menjadi narasumber pada kegiatan hari ini. Yang kedua, saya juga mengapresiasi teman-teman dari himpunan karena ya menurut saya ini adalah acara yang langka ya, karena memang jarang sekali yang kemudian mau dan ingin untuk memperhatikan isu-isu dari kelompok minoritas. Nah, bagi saya sendiri sebenarnya ini adalah satu hal yang sangat amat positif ya, mengingat seringkali banyak mahasiswa merasa kekurangan materi yang bisa diangkat menjadi tugas karya akhir ataupun skripsi. Padahal sesungguhnya adalah perkembangan kriminologi terhadap isu-isu kelompok marginal, masyarakat kelas bawah, kemudian konflik tanah, gitu ya. Dan kemudian misalnya kalau kita lihat konflik antara masyarakat dengan pengusaha sawit, tambang, terutama batu bara, kemudian terakhir nikel, juga terjadi di Sulawesi, itu adalah sesuatu yang hampir setiap hari bisa kita lihat, gitu ya. Nah, memang seringkali muncul constraint di sana, karena pertama jauh lokasinya. Maka kemudian kriminologi juga sebenarnya menyediakan tools untuk menganalisis fenomena tersebut lewat media. Nah, kalau di kita dikenal dengan misalnya newsmaking kriminologi atau visual kriminologi atau misalnya media and crime, itu adalah satu jembatan untuk memahami satu peristiwa yang jauh berada di sana, tapi kemudian memang menjadi concern yang menarik buat kriminologi. Terakhir, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada narasumber dan juga teman-teman. Barangkali itu saja ya artinya begini, tolong nanti teman-teman simak
silahkan simak, silahkan perhatikan. Karena pada dasarnya apa yang kita bahas hari ini adalah isu yang benar-benar kriminologis. Jadi tolong diperhatikan betul-betul, dan kemudian silahkan kalau memang teman-teman tertarik untuk menjadikan hasil dari pembicaraan kita ini bagian dari tugas karya akhir ataupun skripsinya. Sekali lagi terima kasih buat para narasumber, Mbak Eva, Mas Erwin, dan Mbak Dea. Terima kasih juga buat teman-teman Himakrim, ini adalah satu hal yang menurut saya sangat amat baik dan positif. Selamat berdiskusi, terima kasih banyak, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mas Wisnu. Terima kasih atas sambutannya yang sangat informatif. Benar ya teman-teman semua, ini adalah isu yang sangat-sangat kriminologis dan sangat-sangat menarik untuk dibahas. Karena kita juga, walaupun ini isu yang kriminologis, kita di kriminologi juga jujur jarang banget untuk membahas tentang isu ini. Baik, sebelum kita masuk ke dalam inti acara, saya akan membacakan SOP dan agenda kegiatan dari acara ini. Pertama, untuk SOP-nya, mungkin panitia bisa di-share screen. Ya, pertama ketentuan dari acara ini adalah peserta diwajibkan mematikan mikrofon selama acara talk show. Kemudian peserta diharapkan dapat menyalakan kamera dan memasang virtual background yang telah disediakan oleh panitia. Kemudian pada sesi tanya jawab yang akan berlangsung selama 20 menit, peserta dapat meraise hand atau mengetik pertanyaan di kolom chat untuk disampaikan kepada narasumber. Atau misalkan peserta juga dapat mengetik pertanyaan mereka di kolom chat selama acara berlangsung. Jadi pertanyaannya akan ditampung dulu dan akan dijawab pada saat sesi tanya jawab. Kemudian peserta juga dilarang melakukan tindakan yang menyinggung syarat. Selanjutnya, agenda dari acara ini, pertama, tadi kita sudah melewati sambutan-sambutan dari Ketua Pelaksana, kemudian dari Ketua Himakrim UI 2021, dilanjutkan oleh sambutan dari Ketua Program Sarjana Kriminologi, Mas Wisnu. Selanjutnya setelah ini saya akan mengenalkan narasumber kita yang sangat hebat dan menyampaikan pencapaian serta prestasi yang relevan dalam bidang perjuangan hak masyarakat adat. Kemudian kita akan membahas tentang pengenalan isu hak masyarakat adat, dilanjutkan tentang perjuangan hak masyarakat adat baik oleh aktivis-aktivis yang sangat yang hadir dalam talkshow kali ini maupun pengalaman mereka dalam perjuangan hak masyarakat adat. Kemudian kami juga membahas tentang upaya penuntasan permasalahan yang dialami masyarakat adat. Kemudian akan dilanjutkan oleh sesi tanya jawab dan ditutup dengan pemberian penghargaan untuk narasumber serta foto bersama. Baik, tanpa berlama-lama lagi, saya akan memperkenalkan narasumber yang hadir pada hari ini. Pertama, kita kedatangan Mas Erwin dari Perkumpulan Huma Indonesia. Beliau merupakan Deputi Program Perkumpulan Huma Indonesia dan juga pernah menjadi peneliti di Perkumpulan Huma. Selamat siang, Mas Erwin. Selamat siang, Mbak. Suara saya bisa terdengar ya? Terdengar jelas, Mas. Terima kasih telah hadir Mas Erwin dalam acara kali ini. Kemudian kita juga kedatangan salah satu dosen kriminologi UI, yaitu Mbak Dea. Selamat siang, Mbak Dea. Ya, siang Indira. Terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam acara ini. Mbak Dea ini merupakan staf pengajar di Kriminologi UI dari tahun 2017 hingga sekarang, kemudian menjadi sekretaris program studi pasca sarjana Kriminologi Fisip UI dari bulan Februari 2021 hingga sekarang.
Beliau juga melakukan banyak penelitian, terutama penelitian kualitatif, diantaranya peneliti untuk tesis ketidakadilan dalam relasional kebijakan penghukuman dalam kasus infantisida, studi kasus 4 perempuan korban konstruksi hukum maskulin di Jakarta, Bogor, dan Semarang tahun 2016 hingga 2017. Beliau juga merupakan peneliti and survey proyek penyadaran kembali dan akan kesehatan reproduksi di kalangan remaja Nusa Tenggara Timur di Kota Kupang dan Kabupaten Kupang tahun 2015, serta peneliti untuk baseline survey proyek penyadaran kembali akan kesehatan reproduksi di kalangan remaja Nusa Tenggara. Jadi proyeknya sama ya, Mbak, cuma ada yang end survey di baseline survey. Oke. Kemudian peneliti untuk skripsi kriminalisasi terhadap Maria, perempuan pelaku aborsi sebagai kejahatan di Kota Kupang tahun 2013 hingga 2014. Oke. Beliau juga merupakan peneliti di Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan pada dari Februari 2015 dan hingga Desember 2015. Oke. Selamat datang, Mbak Dea. Ya, Indira. Kemudian yang last but not least ada Bu Eva Bande, yaitu seorang aktivis agraria. Selamat siang, Bu Eva. Ya, selamat siang. Selamat siang. Terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam acara kali ini. Nah, Bu Eva pernah menjabat dari tahun 2002 hingga sekarang di Badan Pimpinan Kelompok Perjuangan Kesetaraan Perempuan Sulawesi Tengah. Kemudian tahun 2019 hingga sekarang sebagai koordinator Front Kawasan Timur Indonesia Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, kemudian juga koordinator Front Rakyat Advokasi Sawit Sulawesi Tengah, serta anggota tim kerja reforma KP Agraria kantor staf Presiden. Terima kasih para narasumber atas waktunya dalam acara kali ini, dan kami sangat-sangat mengapresiasi kehadirannya dan ketersediaan narasumber untuk membagikan ilmu dan pengalamannya dalam perjuangan hak-hak masyarakat adat. Oke. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke dalam acara inti, yaitu diskusi tentang perjuangan hak masyarakat adat. Oke, bagian pertama yaitu adalah pengenalan isu hak masyarakat adat. Nah, mungkin pembicaranya bisa di spotlight panitia, biar saya nggak sendirian, jomblo banget gitu kayaknya. Oke. Bagaimana nih untuk pengenalan dari masing-masing narasumber, mungkin bisa dikenalkan kepada peserta, bagaimana diceritakan pengalaman pribadi dalam menangani atau berkontak dengan masyarakat adat di Indonesia. Mungkin Mas Erwin bisa mulai duluan. Makasih, Mbak. Pengalaman pribadi ya. Kalau pengalaman pribadi sih, karena saya bekerja di Huma fokusnya beberapa tahun belakangan di isu hutan adat yang kemudian terkait dengan masyarakat rumah adat atau masyarakat adat ya. Paling saya berinteraksi dengan beberapa masyarakat rumah adat di beberapa wilayah di Indonesia. Untuk diketahui, hutan adat itu pertama kali diakui ketika putusan MK 35 dikeluarkan. Di situ putusan itu mengeluarkan hutan adat bukan lagi bagian dari hutan negara. Dan kemudian di tahun 2016 pertama kali kemudian hutan adat disahkan di Indonesia. Itu sih, Mbak, kalau misalkan pengalaman pribadi saya berinteraksi dengan masyarakat adat. Baik, terima kasih Mas Erwin. Kemudian mungkin Mbak Dea bisa dilanjutkan. Oke, aku ya. Aku tuh awal dihubungin mahasiswa untuk jadi pembicara di acara ini tuh agak kaget gitu ya. Maksudnya aku sendiri itu bukan orang yang sering bersinggungan dengan masyarakat adat.
Terus aku mikir gitu, kenapa aku gitu loh? Ternyata karena aku mengajar mata kuliah viktimologi di program sarjana kan. Nah, lalu kalau misalnya pengalaman pribadi dengan masyarakat adat mungkin ketika aku melakukan penelitian, tapi bukan penelitian tentang masyarakat adat, tapi ya aku berkenalan dengan mereka, aku melihat cara hidup mereka, mungkin hanya sekedar itu aja gitu. Jadi aku mengenal mereka, tapi tidak terlalu dalam isunya ke masalah perampasan wilayah atau apa. Aku tidak terlalu dalam sampai situ. Mungkin di sini aku akan bahasnya lebih ke bagaimana masyarakat adat itu sebagai korban gitu ya, kalau misalnya di kriminologi, lalu bagaimana terjadi state crime di sini. Mungkin itu sih. Indira. Baik, terima kasih Mbak. Jadi Mbak Dia hadir di sini untuk memberikan perspektif kriminologi terhadap isu yang ada gitu ya Mbak. Ya, kemudian Bu Eva, boleh diceritakan pengalamannya? Oke, pertama-tama saya harus sampaikan terima kasih dan apresiasi ke teman-teman Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Indonesia untuk himpunan mahasiswa kriminolog. Saya kira ini satu proses yang sangat baik ya, menemukan lagi diskusi-diskusi yang isu-isu rakyat gitu. Nah, saya bergaul dengan masyarakat juga sudah cukup panjang, semenjak 98 hingga saat ini, bekerja dengan berbagai isu, baik masyarakat non-adat sampai masyarakat adat, karena wilayah hidup mereka itu dirampas dengan korporasi industri ekstraktif yang berada di wilayah-wilayah pedesaan. Dan paling terakhir saya 2016 hingga saat ini, karena saya membantu salah satu pemerintah kabupaten, yaitu Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah, untuk mendorong pengakuan atas wilayah adatnya. Ada 3 komunitas wilayah adat yang saat ini telah masuk pada proses verifikasi teknis oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dan karena saya orangnya praksis, saya memang bekerja mendampingi rakyat yang dirampas, tentu berhadapan-hadapan dengan situasi buruk, situasi juga saya kira juga hampir setiap waktu kita mendengar ada kriminalisasi petani, masyarakat adat, di mana mereka mempertahankan ruang hidupnya. Demikian dulu sementara. Baik, terima kasih Mbak Eva. Sebenarnya saya yakin pengalamannya masih panjang lagi ya Mbak. Kita berhenti di situ dulu, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Sebenarnya menurut Mbak dan Mas dan Bu Eva, sebenarnya konsep masyarakat adat itu apa sih? Kayak batasan dari kata masyarakat adat, apakah apa yang mencakup dari masyarakat adat itu sendiri, dan kemudian mengapa definisi tersebut itu menjadi penting dan menjadi basis dari diskusi atau perdebatan yang kerap terjadi mengenai apakah pembangunan atau misalkan kita harus mengedepankan adat dan semacamnya. Mungkin Mbak Eva bisa menjawab duluan. Ya, saya kira harusnya tidak ada satu pihak manapun membantah soal kedudukan masyarakat adat. Karena secara deklarasi, jadi secara deklaratif, Indonesia ini telah mengakui dalam konstitusi kita, terutama di pasal 18 di Undang-Undang Dasar 1945. Terang dan jelas bahwa penghormatan terhadap masyarakat hukum adat itu diakui oleh negara ini. Secara yuridis, konstitusi demikian mengakuinya. Apalagi gitu. Nah, kita punya banyak saya kira undang-undang sektoral belakangan ini. Kemudian secara konvensi internasional juga demikian juga mengakui. Nah, dalam konteks keindonesiaan saya kira konstitusi sudah mendeklarasi seperti itu, sudah seharusnya dan selayaknya bahwa Indonesia, bangsa ini mengakui keberadaannya beserta seluruh hukum-hukum dan wilayahnya. Karena bicara masyarakat adat bukan hanya bicara soal keanekaragaman atau baju adat, bukan, tapi ini adalah soal nilai, soal martabat, identitas dan kekayaan apa yang dimiliki oleh
satu komunitas adat. Dan saya kira Indonesia harus tidak ada alasan bagi bangsa ini. Cuma memang sayangnya kemudian secara konstitusi sudah mengatur sudah menyebutkan, mendeklarasikan seperti itu, tapi kemudian itu dipersulit gitu. Jadi ada batasan-batasan yang kemudian itu bisa kita bilang mengikat dan berlapis. Nah, mengikat berlapis menuju kepada satu pengakuan terhadap wilayah komunitas adat itu diikuti lagi dengan instrumen-instrumen negara lainnya gitu. Padahal konstitusinya sudah menyebutkan demikian, tapi kemudian diikat lagi dengan ketentuan-ketentuan mempersyaratkan yang kemudian mempersulit komunitas adat itu diakui secara negara dalam konteks ini karena bidangnya ada di sektor KLHK gitu. Itu menjadi masalah tersendiri bagi komunitas adat yang harus diakui oleh negara. Dan saya kira teman-teman di Huma itu paling banyak menghadapi di mana mengalami kesulitan ketika proses teknis yang harus dihadapi oleh satu komunitas adat itu yang harus diperhadapkan dengan pertimbangan-pertimbangan dan syarat-syarat teknis yang ditentukan oleh kementerian sektoral. Dan menurut saya justru disitulah kemudian justru di situ menghilangkan yang namanya identitas gitu, mengurangi wilayah keadatan karena dengan berbagai alasan justru itu menurut saya yang kemudian menghambat eksistensi dari komunitas adat. Saya kira itu dulu. Baik, berarti tadi tentang masyarakat adat ya memang masalahnya salah satunya adalah ketika budayanya diapresiasi tapi identitas masyarakat adat itu tidak diakui ya Mbak ya. Jadi banyak mungkin baju adat dikenakan atau misalkan keberagamannya dijunjung, tapi ternyata dalam dibalik itu semua haknya masih tergerus dan terjebak dalam regulasi-regulasi yang tidak sinkron seperti itu. Kemudian mungkin Mas Erwin bisa disambung tadi sempat menyinggung tentang aktivitas rumah. Mungkin Mas Erwin bisa menjelaskan lebih dalam tentang hal tersebut. Iya, yang disampaikan Bu Eva tadi sebenarnya terkait dengan pengakuan bersyarat. Pengakuan bersyarat itu bisa saya ceritakan mungkin agak panjang. Pertama, kita harus melihat sebelum dan setelah amandemen. Sebelum amandemen Undang-Undang 45 itu sebenarnya tidak ada pengertian secara spesifik tentang masyarakat adat. Yang ada hanya Volksgemeenschapppen, yang artinya hak-hak istimewa, hak asal-usul yang diakui keberadaannya. Volksgemeenschapppen itu seperti desa di Jawa atau Bali, nagari di Minangkabau, atau marga di Palembang, dan sebagainya. Nah, pasal 18 ini, rancangan awalnya tuh sebenarnya disusun oleh Pak Sutomo, Bung Tomo, pada sidang kedua BPU PKI. Aku lupa tanggalnya 15 Juli, sekian lah. Nah, dari pendapat dia, kalau tadi terkait dengan pertanyaannya Mbak Indira, pengertian masyarakat hukum adat menurut Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen itu dia menyamakan dengan kesatuan masyarakat hukum adat di sebagai daerah. Kemudian mengkategorikan kesatuan masyarakat hukum adat sebagai daerah istimewa yang dihormati hak asal-usulnya. Dan kemudian mengkategorikan kesatuan masyarakat hukum adat sebagai daerah-daerah kecil. Dan yang terakhir, merupakan daerah yang mempunyai susunan asli, seperti yang tadi saya sampaikan. Desa di Jawa, nagari di Minangkabau, dusun atau marga di Palembang, huta atau kuria di Tapanuli, contoh-contoh lainnya, Gampong di Aceh. Itu sebelum amandemen. Nah, setelah amandemen tadi yang seperti sudah disampaikan Bu Eva, dia amandemen Undang-Undang Dasar 45 pasca amandemen itu kan tidak ada penjelasannya. Nah, di 18B ayat 2 itu berbunyi, negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya
sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dengan undang-undang. Disinilah kemudian pengakuan bersyarat berlaku. Dari tadi sebenarnya yang saya sampaikan adalah kesatuan masyarakat hukum adat, masyarakat hukum adat. Kemudian pertanyaannya adalah apa yang membedakan dengan masyarakat adat? Apa bedanya masyarakat adat dan masyarakat hukum adat, kesatuan masyarakat hukum adat, atau malah ada terma lainnya di Undang-Undang Dasar yaitu masyarakat tradisional. Apa bedanya? Kalau misalkan dilihat dari risalah rapat pembentukan Undang-Undang Dasar 45 amandemen, bagaimana menekankan mengapa yang dipakai dalam 18B ayat 2 itu adalah masyarakat hukum adat dan bukan masyarakat adat. Karena kemudian yang diakui adalah masyarakat hukum. Masyarakat hukum, istilah hukum yang berarti masyarakatnya, legal entity-nya. Atau lebih mudahnya, anggota HUMA, Pak Tandio, almarhum Pak Tandio, menyebutkan masyarakat hukum adat, atau dipisahkan lagi masyarakat hukum adat. Jadi masyarakat hukum adat atau masyarakat hukum adat. Itu untuk lebih mempermudahnya kalau kata Pak Tandio. Nah, istilah ini masyarakat hukum adat sebenarnya pertama kali diperkenalkan oleh Van Vollenhoven yang kemudian diteruskan oleh Terhad. Istilahnya waktu itu masih persekutuan hukum adat, dan ini yang diadopsi oleh berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Nah, pertanyaannya kemudian apa yang membedakan istilah ini dengan masyarakat adat, atau masyarakat adat itu gimana pengertiannya? Sampai sekarang sebenarnya masih ada perdebatan terkait istilah masyarakat adat. Apakah pengertian masyarakat adat sama dengan indigenous people dalam instrumen hukum internasional, atau yang lain? Tapi sebagian besar kalangan aktivis khususnya sih menganggap bahwa masyarakat adat lebih bisa diterima ketimbang masyarakat hukum adat, walaupun kemudian dia diakui dalam Undang-Undang Dasar 45, karena dia dianggap lebih holistik. Dia tidak melihat aspek masyarakat hukum adatnya saja, tapi juga aspek lainnya, politik, ekonomi, sosial, dan budayanya. Nah, kalau balik ke pengakuan bersyarat dan pertanyaan Mbak Indira tadi, apa syarat-syarat masyarakat hukum adat harus diakui? Tadi kan 18B ayat 2 bilang diakui dalam undang-undang. Salah satunya bisa disebutkan Undang-Undang 41. Kalau di Undang-Undang 41 99 tentang kehutanan pasal 67-nya bilang salah satunya diakui dengan perda, peraturan daerah, dan dia dalam huruf besar. Artinya tidak bisa dengan keputusan kepala daerah, SK, dan segala macamnya. Nah, ini yang kemudian memperumit tata cara pengakuan masyarakat adat yang seperti tadi disampaikan oleh Bu Eva. Dan kalau dilihat sejarahnya sih, nanti mungkin bisa lebih lanjut di bagian lain, tapi pengakuan ini sebenarnya dimulai dari disahkannya undang-undang tentang pemerintahan daerah, pemerintahan desa, karena sebelumnya tidak ada tuh yang namanya pengakuan bersyarat dalam undang-undang. Mungkin itu dulu Mbak, saya jadi meracau panjang saya, tapi intinya adalah pengakuan bersyarat ada di undang-undang, dan undang-undang secara sektoral mengatur definisi-definisi tersendiri terkait masyarakat hukum adat. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas. Berarti tadi balik lagi ke poin bahwa dalam konstitusi sudah diakui, namun dalam undang-undang yang lebih spesifik itu masih belum terintegrasi dan masih belum bisa menjamin hak-hak yang harusnya sudah dijanjikan dalam konstitusi. Mungkin Mbak Dea bisa menanggapi. Oke, makasih Indira, makasih Mbak Eva, Mas Erwin. Saya juga jadi belajar hal baru gitu. Saya pun sebenarnya juga bingung gitu ya. Siapa sih yang bisa kita sebut sebagai masyarakat adat gitu? Apakah mereka yang tinggal secara turun temurun gitu
mengelola sumber daya alam yang ada di wilayahnya gitu, apakah mereka bisa kita sebut sebagai masyarakat adat gitu? Apakah mereka harus punya sesuatu yang bisa menunjukkan bahwa aku masyarakat adat ini gitu, aku masyarakat adat itu gitu. Nah, itu selama seminggu ini saya coba baca-baca gitu ya. Itu juga maksudnya mendefinisikan siapa masyarakat adat pun juga masih banyak perdebatannya gitu, seperti yang disampaikan oleh Mas Erwin gitu. Tapi kalau misalnya kita mengacu kepada hukum legal gitu ya, ya apa yang disebut masyarakat adat adalah mereka yang tertulis di dalam peraturan itu kan, dalam undang-undang seperti itu. Kalau misalnya saya bertanya gitu ya, kalau misalnya masyarakat tinggal di Kabupaten Bogor gitu, mereka bertani gitu, turun temurun mereka hidup di situ, mengolah SDA di situ gitu. Apakah kita bisa menyebut mereka sebagai masyarakat adat gitu? Mbak Eva, Mas Erwin, apakah kita bisa menyebut mereka masyarakat adat, atau harus mereka yang berada di hutan, atau harus mereka yang berada di pelosok, atau bagaimana? Ya, kalau saya ya melihat dan bergaul dan membela dan bersama-sama hidup dengan mereka, saya yang disebut dengan masyarakat adat itu satu komunitas yang memiliki tatanan hukum. Jadi punya tata hukum, punya tata nilai, punya wilayahnya, punya peradilannya, turun-temurun tentunya, punya kesejarahannya, asal-usul, dan seterusnya. Dan mereka ada, kalau kita lihat sejarah bangsa ini kan kita tahu juga persis ya, sebelum negara ini merdeka, mereka sudah ada lebih dulu punya tata hukum dan lain sebagainya. Ya, sehingga ya founding father kita itu kemudian mendeklarasikan ini menjadi satu pemenuhan dan penghormatan bangsa ini terhadap komunitas ini. Dan tentu saya setuju tadi seperti Mas Erwin bilang ya, kita secara deklaratif ya konstitusi kita mengatur demikian, menyebutkan demikian, mendeklarasikan demikian. Tapi menjadi ke sini itu menjadi bersyarat dan berlapis, bahkan bersyarat dan berlapis gitu. Sehingga memajukan eksistensi masyarakat adat di satu wilayah dengan segala tata nilainya, tata hukumnya itu menjadi sulit karena mereka berhadapan dengan hal-hal teknis yang dipersyaratkan. Bahkan negara mengkoreksi wilayah hidup mereka. Misalnya dalam bentuk luasan, itu dikoreksi. Apalagi misalnya dia berada dalam wilayah-wilayah perlindungan, tanda petik negara ini membilang taman nasional atau lain sebagainya, dan itu dikoreksi dan bukan kecil koreksinya dan sangat besar, begitu bisa dibilang hanya bisa diberikan 2-3% saja gitu. Nah, kalau demikian saya selalu bilang ke LHK, ini bukan, jangan diperdebatkan masalah luas, ini bukan luasannya, tapi ini soal penghormatan terhadap martabat dan identitas. Luasan itu di belakang mestinya, tapi harus diketahui dulu persis bagaimana wilayah sebaran mereka, wilayah jangkauannya, pengaturannya terhadap alam dan lain sebagainya, yang di satu wilayah itu komunitasnya masih taat dan tunduk terhadap tata hukum yang diberlakukan di satu wilayah. Demikian. Baik, terima kasih Mbak Eva atas jawabannya. Mungkin Mas Erwin atau Mbak Dea ingin menanggapi lagi? Kalau boleh menjawab pertanyaan Mbak Dea, kalau dilihat di peraturannya, peraturan perundang-undangan sektoral, tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Eva, untuk sebuah komunitas dianggap sebagai masyarakat hukum adat, dia harus mempunyai masyarakatnya, kemudian mempunyai hukumnya, kemudian mempunyai wilayah, dan kemudian masih berinteraksi dengan wilayah tersebut. Tapi kalau misalkan lebih jauh melampaui dari itu, Bu Sandra Moniaga, salah satu komisioner Komnas HAM, pernah menyatakan dalam kalau di risalah rapat amandemen Undang-Undang 45 tersebut, hak tradisional
itu mensyaratkan otonomi masyarakat adat, yang artinya salah satunya adalah adanya istilah untuk menentukan nasib sendiri atau right to self-determination. Kalau mengacu di persyaratan yang ada di undang-undang sektoral tadi, bagaimana kita bisa melihat masyarakat adat Osing misalkan di Jawa Timur, apakah dia bisa dianggap sebagai masyarakat adat? Karena dalam tanda kutipnya kan dia sebenarnya tidak mempunyai wilayah. Atau beberapa masyarakat lainnya yang dia mempunyai hukum, tapi sebenarnya sudah tidak mempunyai wilayah lagi. Artinya dari apa yang dikutip oleh Bu Sandra tersebut, sebenarnya ada kewenangan masyarakatnya sendiri untuk menentukan apakah dia masyarakat adat atau bukan. Itu. Baik, terima kasih Mas Erwin dan Mbak Eva. Jadi untuk menyimpulkan bahwa harus adanya identitas adat yang dimiliki dan hukum sendiri gitu dari sekelompok masyarakat yang memang sudah turun-temurun dan berinteraksi dengan salah satu wilayah tertentu. Kemudian untuk identifikasi sebagai masyarakat adat itu merupakan hak mereka sendiri untuk mengidentifikasi diri sebagai masyarakat adat. Nah, untuk menyinggung salah satu tadi poin yang diangkat oleh Mas Erwin, kan harus ada wilayahnya ya Mas. Ada beberapa orang yang ada beberapa kelompok yang memang masih punya hukumnya, masih punya adat, tapi udah nggak punya wilayah lagi. Nah, kalau misalkan kayak gitu nih Mas, berarti lama-lama masyarakat adat bisa hilang nggak sih kalau misalkan wilayah-wilayah adat itu kemudian terus dieksploitasi dan terus manfaatkan untuk pembangunan dan segala jadwal yang diberikan kayak gitu, karena mereka lama-kelamaan tidak akan punya wilayah lagi kayak gitu. Bu Eva tadi udah menyatakan bahwa masyarakat adat itu salah satunya adalah yang terikat dengan tanahnya. Di film yang teman-teman sampaikan kepada peserta ataupun kami untuk menonton, itu kan ada salah satunya Bu Aleta Baun. Dia melakukan penolakan aksi dengan menenun. Logika kita kan, kok bisa melawan perusahaan dengan tenun? Ada. Bagaimana bisa melawan perusahaan besar dengan tenun? Tapi sebenarnya kalau dimaknai lebih jauh, tenun itu bahan-bahan dasarnya atau tenun itu tidak bisa diproduksi kalau misalkan beberapa bahannya tidak ada dalam arti tanahnya dirampas, kemudian bahan-bahannya tidak bisa tumbuh di dalamnya. Tradisinya hilang, budayanya hilang. Jadi sebenarnya kalau misalkan tadi dikatakan apakah kemudian ketika wilayah adatnya hilang, masyarakat adatnya bisa hilang juga, bisa jadi karena dia masyarakat adat itu terikat dengan tanahnya, tradisinya, pengetahuannya itu terikat dengan tanahnya. Itu sih. Tapi lagi-lagi balik ke prinsip tadi, yang mengadakan dalam tanda kutip atau meniadakan masyarakat adat bukan orang lain, orang luar, tapi masyarakat adat tersebut. Bukan orang lain kemudian yang menyatakan bahwa masyarakat adat itu tiada, atau undang-undang kemudian menyatakan masyarakat adat itu tiada, tapi ya masyarakat adat itu sendiri yang menyatakan saya tidak ada. Baik. Terima kasih Mas untuk menyinggung tadi juga salah satu film yang kami angkat juga, dan salah satu aktivis perempuan yang sangat hebat juga, Mama Aleta juga sebenarnya perjuang untuk meng-highlight juga salah satu topik yang ingin di-highlight oleh Bu Eva juga perjuangan panjang masyarakat untuk mendapatkan pengakuan. Itu juga merupakan salah satu struggle yang memang tidak ada habisnya hingga sekarang dari dulu, dan mereka sudah di perjuangan-perjuangan yang memang bukan hanya secara legal, secara hukum, namun juga
langsung berhadapan dengan para misalkan penambang atau misalkan perusahaan-perusahaan. Mungkin Bu Eva memiliki pengalaman sendiri terkait langsung berhadapan dengan oppressors, langsung berhadapan dengan mereka yang berusaha untuk mengambil wilayah masyarakat adat dan merampas hak masyarakat adat. Bagaimana Bu Eva? Ya, kan gini ya, negara ini juga apa ya, bisa bilang ambigu ya. Secara deklarasi dia mengakui, menghormati, tetapi di sisi lain dia tidak mengikutsertakan masyarakat ini, komunitas adat yang memiliki tata nilai, tata hukum dan wilayahnya terhadap mau diapakan wilayahnya. Misal, terbit lisensi hak guna usaha di wilayah mereka. Kan nggak pernah menyertakan masyarakat hukum adat. Masyarakat adatnya tidak disertakan. Ada penyingkiran. Gitu. Di mana-mana. Gitu. Atau kemudian dan hak menguasai negara ini, negara kemudian menunjuk wilayah-wilayah itu sebagai satu wilayah yang perlindungan atau taman nasional atau grid yang lain, misalnya cagar alam. Gitu. Itu juga bagian dari penyingkiran negara terhadap komunitas adat yang hidup lebih dulu dari ditetapkannya wilayah itu oleh negara ini menjadi satu wilayah-wilayah yang dalam perlindungan menurut negara. Tapi korporasi boleh gitu. Kan banyak tuh sekarang ini ya. Perlindungan tapi kemudian untuk kepentingan-kepentingan lain juga boleh gitu. Nah, memang semakin ke sini semakin menyaksikan Mbak ya. Kadang-kadang juga miris, sakit, sedih juga lihat gitu. Kalau kita mau bilang bahwa secara konstitusi kita sudah mengatur, konstitusi kita, ya betul, gitu. Saya kira founding father kita sudah memang demikian meletakkannya, tapi kan ke sini tidak demikian. Dan memang menjadi pekerjaan yang berat ya untuk karena berlomba juga dengan kepentingan modal yang merangsek masuk ke wilayah-wilayah hidup mereka. Dan negara memberikan kebebasan yang seluas-luasnya untuk kepentingan industri ekstraktif. Sulawesi Tengah misalnya, ini wilayah yang lagi skalanya 2 bulan terakhir ini lagi tinggi skala konflik agrarianya di beberapa tempat yang berhadapan-hadapan dengan kebun sawit maupun dengan tambang nikel dan emas. Tidak hanya masyarakat adat saja yang dihantam wilayahnya, tapi juga non adat juga sama gitu, jadi dihantam juga dengan berbagai lisensi yang dikeluarkan oleh negara ini. Di pusat itu ya mengeluarkan itu. Izin usaha pertambangan gitu, itu kan dikeluarkan dari sana, dibuat di atas meja gitu. Tiba-tiba datang ke daerah, rupanya itu tempat permukiman rakyat gitu loh. Ini aneh orang di Jakarta ini, orang KLHK itu. Ya, atau ditambang itu. Bikin peta di sana di Jakarta, di atas meja dia gitu. Nah, itu problem. Akhirnya kita kemudian rakyat harus berhadapan dengan situasi yang ya lagi-lagi rakyat kemudian pada posisi yang dikalahkan, dikriminalisasi atas nama perizinan, atas nama dengan rekomendasi bupati atau bahkan gubernur, negara lagi-lagi rakyat harus berhadapan dengan situasi yang tidak diuntungkan. Ketika rakyatnya melawan, ya saya kira kita juga tahu bersama. Itu kemudian rakyat harus berhadapan dengan hukum gitu. Saya kira saya juga pernah merasakan itu ya. Jadi memang menjadikan juga hukum kita ini gitu. Jadi memang situasi daerah ditapaknya seperti itu. Jadi masalahnya kita ini sudah mulai dari bawah sampai atas itu. Kalau secara konstitusi kita sudah tidak meragukan, konstitusi terang gitu, mendeklarasikan gitu. Tapi kesininya mengaturnya itu justru menyampingkan dan menyingkirkan wilayah-wilayah hidup dan penghidupan rakyat, baik masyarakat adat maupun masyarakat non adat. Dan saya kira Undang-Undang Cipta Kerja itu kan kalau kita lihat turunan-turunan itu aja mungkin nggak jadi 2 tahun ya, jadi kesempatan gitu. Dan itu saya lihat itu ya beberapa permen turunannya itu LHK itu ngeri-ngeri juga gitu. Jadi memang justru ketika ada ekspansi sawit di wilayah kawasan hutan, baik hutan lindung atau wilayah konservasi,
yang dilakukan oleh sawit dan tambang itu boleh gitu, boleh tapi dengan sanksi administrasi. Kalau bisa dicek di Permen LHK 21 tahun 2021 tentang sanksi administrasi. Jadi setelah dibayar diberikan kawasan itu untuk perizinan. Ngeri. Jadi memang lagi-lagi kita semakin hari semakin menyaksikan ya. Mudah-mudahan kita tidak tergerus kita sebagai negara ya, sebagai bangsa, sebagai anak bangsa, dan kita tidak berpecah-pecah gitu karena sudah lelah juga sebenarnya. Demikian. Baik, terima kasih Mbak Eva. Jadi memang situasi di daerah memang sangat buruk ya, karena kita harus masyarakat adat ketika melawan harus menghadapi kriminalisasi dan serta represi baik fisik ya, kemudian represi fisik dari misalkan militer dan kemudian intimidasi dan segala macamnya. Menyinggung soal kriminalisasi ini, mungkin ini lebih udah ke arah kriminologi nih, Mbak Dia, silakan Mbak. Menurut Mbak Dia bagaimana Mbak? Ya, aku mau melanjutkan yang disampaikan Mbak Eva dan Mas Erwin tadi ya soal wilayah itu ya. Kalau menurutku itu wilayah itu bukan hanya sekedar tanah dan mereka tinggal di situ gitu, tapi itu adalah apa ya, tempat mereka hidup. Jadi itu adalah penghidupan mereka gitu kan, bahwa di wilayah adat itu ada yang namanya hutan, ada yang namanya ladang, ada yang namanya kebun, sungai gitu ya Bu Eva ya. Menurutku ya masyarakat adat hidup dari situ gitu, bahwa kemudian kenapa mereka mati-matian memperjuangkan wilayah mereka, karena mereka takut kehilangan kehidupan mereka kalau misalnya wilayah itu dirampas oleh negara. Menurutku sih seperti itu. Jadi masalahnya bukan hanya masalah negara melakukan perampasan wilayah, negara menjual wilayah itu kepada swasta misalnya seperti itu ya, lalu dijadikan dijual kepada korporasi, tapi mereka kehilangan penghidupan, lalu mereka dimiskinkan gitu. Jadi mereka untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka, sebelumnya mereka cukup dengan sumber daya alam yang ada itu dari hutan, bahkan kan mereka juga obat-obatan aja kan juga mereka ada gitu ya, mereka tersedia gitu. Tapi ketika wilayah dirampas, ya mereka kehilangan itu, akhirnya mereka dimiskinkan. Dan masalahnya akan merembet kepada kekerasan domestik. Jadi bagaimana laki-laki kemudian atau laki-laki dewasa untuk mencari uang itu mereka biasanya menjadi buruh murah gitu, buruh murah di perusahaan di sekitar situ, lalu atau mereka merantau. Nah, kalau udah merantau kan perempuannya ditinggalkan oleh laki-lakinya gitu. Jadi mereka semakin rentan akan kekerasan seperti itu. Lalu putus sekolah. Jadi mereka semakin miskin, lalu anak-anaknya terpaksa harus putus sekolah, lalu tingkat kawin anaknya semakin tinggi gitu. Lalu angka kematian ibu dan anak, kalau AKI itu kan angka kematian ibu dan anak ketika ibu melahirkan. Nah, itu juga tinggi, akses untuk kesehatannya juga terbatas, akses pendidikannya juga nggak ada gitu. Jadi masalahnya bukan hanya masalah wilayah dirampas gitu, tapi masalahnya tuh sangat panjang. Nah, itu kenapa tadi yang disebut oleh Mas Kisnu bahwa isu masyarakat adat itu adalah isu yang sangat kriminologi gitu. Ini adalah isu masalah kejahatan, ini adalah kekerasan, bahwa negara melalui kuasanya mereka gitu ya, seperti yang disebutkan oleh Bu Eva tadi, mengklaim aja tuh bahwa ini adalah wilayah negara gitu, bahwa ini akan dibuat menjadi hutan menjadi hutan lindung, padahal sebenarnya mau dijadikan hutan produksi gitu, yang dimana masyarakat adat yang sudah hidup lama di situ akan menjadi buruh mereka seperti itu. Lalu perempuan, kalau aku baca-baca berita gitu ya, kayak perempuan-perempuan kemudian mereka untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarganya itu terpaksa harus mengambil sumber daya di PTPN, kalau nggak salah seperti itu ya. Jadi ketika mereka mengambil sumber daya di PTPN gitu, kemudian mereka ditangkap, dikejar aparat. Nah, ketika mereka ditangkap, dikejar aparat, itu juga mereka rentan mengalami kekerasan gitu, apalagi kekerasan seksual ya, mengalami pelecehan oleh aparat hukum. Ya seperti itu aja. Jadi masalahnya bukan hanya wilayah dirampas, tempat tinggal hilang gitu, tapi masalahnya sangat
panjang sekali, dan pasti Bu Eva itu yang melihat langsung gitu ya, bahwa apa ya, mereka yang hidup di situ, tapi mereka hidup di situ dari lama, tapi kemudian wilayahnya dirampas dan kehidupannya hilang. Menurutku seperti itu sih, Indira. Baik, Mbak. Jadi untuk merangkum, sebenarnya masalahnya itu mulainya dari pembentukan undang-undang yang memang pertama ambigu ya, nggak jelas, sama prakteknya juga tidak sesuai, kemudian akhirnya merembet kepada kekerasan terhadap perempuan, terhadap anak, kemudian hingga kriminalisasi aktivis dan semacamnya. Jadi memang masalahnya itu bukan hanya dalam pengakuan masyarakat adat, tapi juga apa imbas-imbasnya ketika sebuah komunitas yang sudah berada di sana, yang sudah hidup selama puluhan ratusan tahun, dimasuki oleh kepentingan-kepentingan kapitalistik yang memang eksploitatif dan juga sangat bukan hanya terhadap masyarakat, tapi juga terhadap lingkungan mereka juga, seperti itu. Nah, untuk menyinggung tadi sempat Mbak Dia membicarakan tentang perempuan sebagai korban. Memang masalah iklim terutama yang merupakan dampak dari perusakan lingkungan, dan kebanyakan merupakan hutan adat, memang secara tidak proporsional berdampak lebih buruk terhadap perempuan. Misalkan karena pembagian tugas domestik masyarakat adat juga, perempuan itu lebih terikat dengan alam. Seperti itu yang selama ini saya pelajari dan saya baca. Kemudian itulah mengapa perempuan terutama menjadi highlight dalam diskusi ini gitu. Kenapa dalam film Tanah Ibu Kami ini perempuan menjadi forefront atau menjadi garda depan dalam perjuangan hak-hak masyarakat adat. Nah, sebenarnya menurut Mbak Eva, menurut Mbak Dea dan Mas Erwin, apakah ada bentuk perjuangan khusus atau misalkan dampak khusus terhadap perempuan yang memang mendorong mengharuskan perempuan itu, ya kita nggak bisa diem aja gitu, kayak perempuan memang harus diakui sebagai memang ada dalam pertarungan terhadap eksploitasi dan perjuangan hak seperti itu. Mungkin Mbak Eva duluan. Ya, saya kira perjuangan atas wilayah hidup dan penghidupan satu komunitas adat maupun non-adat, ya, saya kira perjuangan kita semua rakyat Indonesia, ada perempuan di dalamnya, dan tentu perempuan akan mengalami double dia. Jadi tadi sudah disebutkan oleh Mbak Dea. Jadi kalau dia kehilangan tanahnya, kehilangan sumber pencahariannya, sumber mata airnya, yang dekat dengan air setiap hari adalah perempuan. Ketika dia digerus sumber-sumber penghidupannya, itu maka perempuan mengalami double kekerasan, gitu, double keadaan. Dan itu memang menjadi specifically memang harus menjadi perempuan adalah kelompok yang akan paling merasakan dan dirugikan ketika wilayah hidup dan penghidupannya itu dirampas. Sehingga memang perempuan menjadi garda terdepan mempertahankan wilayahnya, itu saya kira bisa kita saksikan di mana-mana. Film itu film nyata di mana di berbagai tempat, di Kendeng, di Mama Leta Baun, di tempat lain juga, dan banyak mama-mama yang lain, perempuan-perempuan hebat lainnya di Indonesia ini yang tengah berjuang mempertahankan wilayah hidup dan penghidupan mereka, karena mereka akan paling merasakan double kekerasan, double perampasan hidupnya. Demikian. Terima kasih Mbak Eva. Mungkin Mas Erwin dapat menanggapi. Masyarakat adat bukan entitas tunggal,
di dalamnya ada perempuan adat, di dalamnya ada pemuda adat, di dalamnya ada difabel adat, segala macamnya. Dan apa yang dialami mereka bisa jadi akan berbeda dengan ketua-ketua adatnya misalkan. Lapisan-lapisan sosial di dalam masyarakat adat juga ada. Jadi bisa jadi sekali lagi kekerasan yang dialami oleh struktur sosial paling rendah dalam masyarakat adat juga mungkin terjadi. Tapi tadi saya sih sepakat juga dengan yang disampaikan oleh Bu Dea dan Bu Eva bahwa di banyak tempat memang kemudian masyarakat perempuan adat berada di depan karena mereka kemudian yang mengalami dampak paling nyata dari eksploitasi yang ada di wilayahnya. Tadi Mama Eleta misalkan ketika bahan-bahan untuk tenunnya hilang ya dia tidak akan bisa menenun lagi, atau tadi disampaikan terkait air di kendeng misalkan. Iya, saya setuju. Terima kasih Mas Erwin. Mbak Dea, silakan menanggapi. Apa ya? Kalau menurutku sih perempuan itu seperti penjaga ketahanan hidup gitu ya. Jadi kenapa perempuan ada di garda depan gitu? Karena ya mereka sangat takut kehilangan penghidupannya gitu. Dan apa yang dilakukan Mama Leta tuh menurutku keren banget ya. Maksudnya dia menenun itu kan adalah cara hidup masyarakat situ ya, menenun gitu. Lalu aparat hukum ya mau melawan apa, orang mereka menenun gitu. Terus mereka juga tidak melakukan kekerasan gitu kan. Aparat hukum juga bingung, ini kita harus melakukan apa? Terus kalau misalnya diusir juga kan mereka menenun, kan mereka melakukan apa yang mereka lakukan sehari-hari gitu. Ya, itu adalah, dan menurutku itu adalah cara yang bisa dilakukan oleh perempuan gitu, bahwa kami perempuan menenun, setiap hari menenun, ini adalah cara hidup kami gitu. Dan yang tidak dipahami oleh negara bahwa mereka ini punya pengetahuan mereka gitu, bahwa cara hidup mereka itu ya berbeda dengan kita gitu, dan kita pun harus bisa menghargai mereka gitu, bahwa mereka punya cara hidup mereka sendiri, bahwa mereka punya pengetahuan mereka sendiri, mereka punya kayak budaya itu kan bukan sekedar misalnya tari piring lah atau apa yang disebut Bu Eva tadi ya, baju adat gitu, ya bukan hanya sekedar itu, tapi budaya itu adalah cara mereka hidup, bahwa itu adalah yang mereka pahami benar gitu, dan itu adalah identitas mereka gitu ya. Jadi ya miris sih ya saya sebagai orang yang tidak pernah meneliti masyarakat adat aja mengetahui hal ini, ya sedih banget gitu, miris banget. Maksudnya kehidupan selama bertahun-tahun turun temurun tapi dirampas begitu aja, ya itu harus diperjuangkan gitu. Dan mungkin bisa lewat cara mahasiswa kita, akademisi juga banyak menulis tentang hal-hal itu gitu ya. Jadi masyarakat juga terbuka gitu, bahwa ini bukan hanya masalah wilayah diambil negara, bukan hanya itu, tapi ini masalah kehidupan yang dirampas gitu. Bagaimana mereka kehilangan kehidupan mereka gitu. Kayak saya aja juga nggak kebayang. Saya punya suami, saya punya anak, saya punya orang tua, harus kemudian kehidupan kami dirampas gitu oleh negara, ya pasti marah gitu. Tapi mau marah ke siapa juga bingung kan, karena emang negara yang berkuasa gitu. Itu sih, dan negara itu kan punya kewajiban untuk ada to respect gitu ya, untuk menghormati, lalu to fulfill, untuk memenuhi bahwa ya masyarakat adat itu harus diakui gitu, hak-hak mereka sebagai manusia gitu, hak-hak mereka bahkan sebagai warga negara. Menurutku sih seperti itu ya, itu harus digarisbawahi. Itu Indira. Oke, baik, terima kasih Mbak Dea. Sekarang menarik juga untuk tadi disinggung bahwa negara yang berkuasa, untuk menyinggung sedikit lagi sebelum kita masuk ke sesi pemaparan solusi-solusi dan resolusinya. Omnibus Law, menarik sekali. Barusan kita di MK memutuskan bahwa Omnibus Law itu tidak sesuai dengan keadaan dan peraturan yang berlaku, kemudian konstitusi juga. Nah, sebenarnya implikasi terhadap 2 tahun terakhir ini, ketika Omnibus Law
aplikasikan terhadap masyarakat gitu. Adakah implikasi khusus terhadap masyarakat adat dan kajian-kajian khusus terhadap masyarakat adat terkait dengan peraturan yang sangat spesial dan yang sangat memprihatinkan tersebut? Mungkin Mas Erwin bisa mulai. Metode omnibus konon dibuat untuk menyelesaikan, mengharmonisasikan undang-undang. Kalau misalkan kita sepakat dengan itu, maka seharusnya Undang-Undang Cipta Kerja dengan metode omnibus bisa menyelesaikan permasalahan sektoralisme yang tersebar di berbagai peraturan undang-undang terkait masyarakat hukum adat. Tapi dari penelitian kami tidak. Kenapa tidak? Salah satu indikatornya adalah Undang-Undang Cipta Kerja tidak bisa menyelesaikan beragam frasa yang ada di tersebar di banyak undang-undang. Masyarakat hukum adat, masyarakat adat, tanah layat, tanah adat, hutan adat, kawasan negara, kawasan hutan negara, kawasan adat, itu tidak terselesaikan. Jadi kalau ditanya apakah metode omnibus bisa mengharmonisasikan peraturan perundang-undangan dalam kasus Undang-Undang Cipta Kerja, jawabnya tidak. Dampaknya kepada masyarakat adat ya berdampak sekali. Misalkan dengan perubahan di Undang-Undang Kehutanan. Di Undang-Undang Kehutanan memang kemudian memberikan perhutanan sosial kepada masyarakat, tapi di dalamnya tidak ada masyarakat adat. Kalau misalkan kita sepakat dengan perhutanan sosial, atau di situ juga diatur mengenai proyek strategis nasional, kawasan ekonomi khusus dan segala macamnya yang bisa dilakukan tanpa izin dari masyarakat adat, atau tidak adanya lagi izin lingkungan yang di kasus Kendeng, di kasus Rembang itu menjadi salah satu dasar masyarakat menolak pendirian pabrik semen. Sekilas itu sih Mbak, tapi kalau putusannya saya belum baca. Iya. Baik, terima kasih Mas Erwin. Mungkin Bu Eva bisa menjelaskan, karena tadi sempat disinggung juga kan kayak dalam 2 bulan terakhir di Sulawesi Tengah mungkin konflik agak-agaknya semakin meningkat. Apakah itu imbas dari Omnibus Law atau misalkan memang sebelum Omnibus Law ada pun memang sudah parah gitu, seperti itu, Mbak. Ya. Apalagi yang mau dikata Omnibus Law ini? Saya kira kemarin sudah ditangguhkan selama 2 tahun saya kira, dan itu menunjukkan inkonstitusi ya, melanggar konstitusi kita. Dan saya kira sebelum Omnibus Law dan hari ini masih berlangsung itu kan warisan lama yang tidak pernah kelar ya. Bagaimana lagi ada Omnibus Law lagi? Makin carut marut lah itu kira-kira. Sementara bentuk penyelesaian terhadap ruang hidup rakyat itu, penyelesaian konflik dan lain sebagainya tidak pernah juga disegerakan gitu. Ada jalan keluar yang coba dirumuskan sedemikian rupa dengan berbagai skema yang dijalankan oleh negara. Juga pemerintah ini juga LHK terutama saya sangat soroti ya. Ini ragu-ragu dalam memberikan hak hidup, hak atas tanah, hak atas penghidupan rakyat di wilayah hutan gitu. Padahal kita periksa sejak kapan masyarakat ada, sejak kapan ditunjuk sebagai kawasan hutan, dia belakangan kan gitu. Nah ini apa ya? Lagi-lagi ketika proses, kalau secara konstitusinya sudah mendeklarasi demikian, tapi undang-undang sektoral itu membatasi. Tadi kalau Mas Erwin bilang tadi ada bersyarat dan berlapis ya, kalau saya gitu. Nah, masyarakat adat dipersulit dengan atau dibebani dengan pembuktian atas identitasnya. Gitu. Jadi syarat teknis itu yang menjadi kesini memakin sulit komunitas-komunitas adat yang masih punya tata hukum, tata nilai dan lain sebagainya itu mengalami kesulitan atau ada beban tersendiri yang mereka harus membuktikan soal keberadaan mereka di wilayah mereka. Saya kira Mas Erwin Gumap paham sekali dan tahu persis bagaimana
UMA sangat getol memperjuangkan, mendorong wilayah-wilayah keadatan mereka diakui lewat satu pengakuan Menteri LHK gitu. Dan saya kira kalau Sulawesi Tengah ini baru ada satu komunitas adat ada di wilayah cagar alam. Kalau grid di dalam kawasan hutan kan dia grid 1 dia. Nah itu pun hanya sangat kecil sekian persen gitu. Itu pun berada di wilayah-wilayah yang bukan menjadi inti dari di mana masyarakat itu hidup. Nah, saya setuju tadi Mbak Dea bilang bahwa ini bukan hanya soal tanah, tapi ini soal hidup atau tanahnya dirampas, tapi ini soal penghidupan. Ada banyak aktivitas rohani, spiritual, ekonomi yang juga dilangsungkan dan turun-temurun diwariskan sedemikian rupa gitu. Penjagaan kearifan lokal yang dikerjakan secara turun-temurun itu yang terus dijaga. Dan sehingga kalau mereka kehilangan sebagian dari wilayah mereka, yang menjadi wilayah jelajah mereka, wilayah yang memiliki situs, punya cerita, punya asal-usulnya, itu memang ketika dia dikoreksi, dihilangkan, tentu negara lagi menghilangkan sebagian dari identitas komunitas adat itu. Dan ketika dipersulit dengan dipersulit komunitas adat dengan membuktikan dirinya itu, saya kira itu menjadi perhatian mungkin kita bersama ya. Mungkin saya harap juga teman-teman mahasiswa ini banyak menulis ini sehingga dijadikan pendiskusian terus-menerus dan ada perombakan dan rekomendasi-rekomendasi kepada pemerintah gitu sehingga memperbaiki pada proses, karena kalau tidak demikian maka wilayah-wilayah komunitas adat kita semakin hari semakin tergerus gitu, karena mereka juga diusik dengan berbagai kepentingan negara, kepentingan swasta, negara memfasilitasi swasta kira-kira begitu untuk meraup keuntungan atas nama pembangunan, atas nama peningkatan pendapatan daerah. Itu wilayah-wilayah itu bisa saja dialihfungsikan menjadi kegiatan eksploitatif gitu. Dan saya kira mungkin ke depan, karena ini kan salah satu syarat untuk mengakui keberadaan atau identitas mereka itu kan lewat peraturan daerah. Itu masalahnya. Bagaimana kalau yang nggak ada perdanya? Apakah bisa saja dengan SK Gubernur atau SK Bupati saja cukupkah gitu? Nah itu saya kira harus mempermudah, melonggarkan kepastian hak atas wilayah keadatan komunitas-komunitas adat kita di Indonesia ini. Dan tidak hanya adat, tapi masyarakat non-adat juga lagi bertempur gitu. Dan saya kira juga mereka punya ruang hidup yang sama di negara ini, yang diakui keberadaannya semua. Baik, terima kasih Bu Eva. Mungkin Mbak Dea bisa menanggapi. Oke, aku mau menanggapi ini sih. Aku mencoba berefleksi ya sebagai dosen gitu ya, dan juga pernah menjadi mahasiswa kriminologi gitu. Aku juga baru tersadar bahwa ternyata kekerasannya itu begitu panjang gitu, dan apa ya, dan kenapa ya kok saya nggak pernah menulis hal ini gitu, kok saya nggak pernah tertarik meneliti ini gitu. Karena saya coba melihat, mungkin karena saya merasa atau kita merasa bahwa ini adalah hal yang sangat jauh dari kita gitu, bahwa siapa sih masyarakat adat gitu ya, gue nggak kenal misalnya gitu. Jadi karena rasa yang sangat jauh itu, kemudian kita jadi tidak melihat bahwa ketika isu-isu ini muncul di berita, ya udah hanya sekedar baca dan ya udah terus lupa gitu, hanya sekedar tahu dan ya udah gitu, dan tidak pernah kita jadikan sebagai bahan obrolan misalnya seperti itu, atau bahkan kita mencoba untuk serius menulis tentang hal ini gitu ya. Dan mungkin ini juga pelajaran untuk kita gitu ya, akademisi di kriminologi, bahwa kita harus melihat lebih dalam nih kekerasannya itu apa aja gitu. Ketika kita bisa mengeluarkan kekerasannya itu, mungkin orang awam juga bisa melihat bahwa oh ternyata yang mereka alami itu ini ya, oh ternyata mereka itu butuh suatu pengakuan identitas yang tidak hanya terucap saja gitu ya, tapi harus tercantum ke dalam hukum daerah gitu. Jadi bagaimana mereka identitasnya itu
diakui oleh daerah gitu, oleh negara gitu, bahwa mereka memperjuangkan itu. Itu sih Indira kalau dari aku. Baik, terima kasih Mbak Dea. Jadi untuk merangkum sedikit bahwa Omnibus Law dan banyak hukum-hukum yang ada di Indonesia ini memang memfasilitasi swasta dalam eksploitasi dan atas nama pembangunan, dan juga sangat-sangat merugikan masyarakat adat. Kemudian dalam penanganannya ataupun dalam upaya untuk untuk sedikit memperjuangkan dalam bagian-bagian kita mahasiswa dan dosen akademisi, itu adalah untuk pertama bisa untuk mengelaborasi tingkat-tingkat kekerasan yang dialami oleh masyarakat adat dan apa yang mereka lalui, kemudian apa yang dilakukan oleh pelaku-pelaku kekerasan tersebut, pelaku-pelaku pelanggaran tersebut. Nah, untuk sesi terakhir nih, pertanyaan terakhir dari moderator. Dari Mas dan Mbak sendiri, apakah ada usulan atau misalkan usulan solusi ataupun harapan tersendiri ke depannya bagaimana dalam penanganan isu masyarakat adat ini sendiri? Mungkin Mbak Eva bisa mulai. Mungkin Mas Erwin dulu. Oh, Mas Erwin dulu. Kalau balik di awal tadi saya menyampaikan kalau di Undang-Undang Dasar sebelum amandemen tuh ada yang namanya Volksgemeenschapppen gitu ya, yang dianggap oleh Supomo sebagai persekutuan masyarakat hukum adat desa di Jawa dan lain-lainnya. Di sisi lain ada yang namanya, aku nggak bisa bahasa Belandanya, aku baca aja, Zelfbesturendenlandskappen. Itu semacam wilayah otonomi kalau misalkan beberapa waktu lalu bisa dinamakan sebagai pemerintahan swapraja. Ada dua hal yang diakui dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 45. Nah, di perjalanannya keduanya mengalami nasib yang berbeda. Pemerintahan swapraja itu secara otomatis langsung menjadi provinsi, Kalimantan Barat misalkan, atau beberapa menjadi kabupaten, Berau misalkan, atau pecah menjadi beberapa kabupaten, Bulungan, Malinau, Tarakan. Artinya mereka langsung dari pemerintahan swapraja langsung menjadi pemerintahan di negara ini, baik provinsi maupun kabupaten. Masih berbeda dialami oleh Volksgemeenschapppen tadi, bahwa sebenarnya ada niatan untuk melakukan itu pada pemerintahan Orde Lama, iya, dengan diundangkannya Undang-Undang 19 tahun 65 tentang desa praja. Di situ yang tadi saya sampaikan tentang pengakuan bersyarat tidak ada. Jadi pemerintah dengan undang-undang itu bisa mengupayakan posisi ketatanegaraan kesatuan masyarakat hukum adat di undang-undang tersebut. Tapi karena itu tahun 65 ya, dan kita sama-sama tahu tahun 65 sampai 71 itu ada peristiwa kegentingan yang terjadi, kemudian Orde Lama tumbang, Orde Baru tumbuh, kemudian mereka mengundangkan salah satunya Undang-Undang Nomor 579 tentang pemerintahan desa yang menyeragamkan semua unit sosial terkecil tadi. Tidak ada lagi tuh istilah ya namanya masih ada, tapi bentuk pemerintahannya, unit sosialnya sudah diseragamkan, semuanya menjadi desa. Dua hal yang berbeda tersebut, satu langsung bisa menjadi bagian dari pemerintahan, satunya tidak. Nah, kalau ditanya bagaimana solusinya, sebenarnya di tahun 65 itu dengan Undang-Undang 19 tahun 65 tentang desa praja, pemerintah sudah mengupayakan bagaimana caranya masyarakat hukum adat bisa langsung diakui tanpa syarat, pengakuan bersyarat tadi. Dengan merujuk pada pengalaman sejarah tersebut, sebenarnya yang bisa kita lakukan, adalah melakukan koreksi terhadap peraturan-peraturan sektoral.
peraturan-peraturan sektoral yang mensyaratkan syarat-syarat tertentu terhadap pengakuan masyarakat hukum adat. Seharusnya tidak ada lagi tuh syarat peraturan daerah misalkan untuk mengakui sebuah masyarakat hukum adat, atau tidak ada lagi syarat harus ada SK. Kami Huma bergabung di koalisi koalisi untuk mendorong RUU masyarakat adat, mendorong yang namanya Undang-Undang Masyarakat Adat. Di dalamnya kami berharap sih pengakuan itu sudah selesai. Pengakuan sudah selesai di tingkat Undang-Undang Dasar. Yang diperlukan oleh pemerintahan saat ini adalah pengadministrasian masyarakat adat, bukan lagi kemudian mengakui di level undang-undang. Itu bisa disamakan dengan pengadministrasian warga negara, KTP dan segala macamnya, yang persyaratannya tidak sulit, tidak rumit seperti yang tadi Bu Eva sampaikan. Itu sih Mbak yang menurut Huma bisa lakukan. Satu, melakukan harmonisasi, tapi kemudian ternyata Undang-Undang Cipta Kerja tidak bisa melakukan hal tersebut, bahkan bertentangan dengan apa yang menjadi kehendak masyarakat adat. Atau alternatif kedua, integrasinya adalah dengan menyatukan semua undang-undang sektoral dalam satu undang-undang, kemudian dalam undang-undang masyarakat adat itu sudah tidak ada lagi yang namanya pengakuan bersyarat. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Erwin. Berarti pentingnya integrasi peraturan serta juga apa ya, untuk hal-hal hukum-hukum yang berkontradiksi itu memang harus diperhatikan serta dalam praktiknya juga harus lebih mementingkan kepentingan masyarakat adat, bukan hanya dalam tertulis saja, namun juga dilaksanakan dengan baik juga. Kemudian Mbak, karena Huma bekerjanya di hukum, jadi rekomendasinya lebih ke arah lebih ke hukum. Iya. Iya, baik, terima kasih Mas Erwin. Kemudian mungkin Mbak Dia atau Mbak Eva yang ingin menyampaikan pendapatnya lebih dulu. Oke, saya setuju tadi sama Mas Erwin ya. Memang harus melakukan koreksi terhadap regulasi yang mempersyaratkan ya beberapa instrumen yang menghambat dan menjadikan beban kepada komunitas adat untuk identitasnya. Saya kira saya setuju itu ya, teman-teman di nasional, dan saya kira ada banyak koalisi-koalisi yang itu harus mempercepat proses koreksi itu, karena proses saat ini masih berlangsung proses verifikasi teknis Pertek yang berkali-kali turun mengoreksi dan seterusnya. Padahal dari kita lihat, setelah kita periksa metode, cara pengambilan sampel informasi aja udah masalah gitu ya. Nah, saya kira ada banyak hal memang yang perlu dikoreksi dan diletakkan gitu, sehingga kita bisa sampaikan kepada negara ini, kepada pemerintah untuk koreksi ini penting, karena ketika Anda melakukan penggalian informasi di level komunitas menggunakan metode yang sepihak gitu, itu juga menjadi masalah. Dan mengumpul informasi hanya 2 hari itu kan mustahil ya. Jadi banyak hal sebenarnya yang memang janggal gitu di level teknis ketika pemeriksaan lapangan. Nah, saya kalaupun ini terus ada, mungkin tidak perda ya, tapi kalau memang saya juga bukan pengakuan lagi, tapi mungkin pengukuhan oleh pemerintah daerah, kabupaten, provinsi bisa lewat SK gitu ya. Mungkin itu bisa didorong, jadi tidak perlu dipersulit gitu. Jadi harus dilonggarkan gitu, mungkin berjudul pengukuhan atau apapun, tapi yang di mana mempercepat proses keberadaan wilayah-wilayah ini. Dan ingin saya sebenarnya lagi sampaikan bahwa kalau kita bilang bahwa negara ini melakukan pengakuan, penghormatan terhadap masyarakat hukum adat, itu kan juga mengandung filosofis ya, bahwa negara ini senantiasa harus melakukan pemenuhan hak konstitusinya. Hak konstitusi masyarakat adat, ya tanahnya, ya wilayahnya, mengurus rumah tangganya sendiri. Harusnya begitu. Jadi
tidak hanya deklarasi secara oke, kita sudah konstitusi sudah menyebutkan gitu, tapi harus diikuti hal yang konkret gitu. Sehingga rasa keadilan pemenuhan terhadap hak konstitusi warga negara ini terpenuhi dilakukan oleh negara, dan sehingga Pancasila itu, nah itu betul-betul mewujud gitu. Ya tidak hanya sekedar hanya dibacakan setiap hari Senin gitu, tapi mewujud, dirasakan satu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Merdeka. Baik. Terima kasih Bu Eva. Bu Eva mungkin memang dalam praktiknya ya, mungkin bukan kita tidak hanya beramal pada pemerintah pusat, namun pemerintah daerah juga dapat memperjuangkan wilayah-wilayah adat yang ada dalam wewenangnya mereka untuk mempermudah dan tidak mempersulit hidup di masyarakat adat, terutama dalam pengakuan wilayah adat mereka. Kemudian Mbak Dea, dipersilakan. Oke. Mas Erwin dan Mbak Eva tuh udah menjelaskan soal praktisnya gitu ya. Kalau aku rekomendasiku adalah mahasiswa yang hadir di sini harus bikin skripsi dan TKA tentang masyarakat adat. Itu apa ya, maksudnya aku yang seminggu bacain aja agak shock gitu. Ternyata sepanjang itu kekerasannya banyak sekali, berlapis sekali. Dan itu kita bisa ambil dari berbagai angle gitu ya. Dan kriminologi itu harus hadir di situ untuk betul-betul menyampaikan bahwa ini adalah kejahatan negara, bahwa ini adalah kekerasan gitu. Karena gini, kalau aku lihat ya, kayak mungkin ini strategi aparat hukum atau gimana gitu ya. Cuman aku ada baca, jadi ketika masyarakat adat itu warganya mengalami kriminalisasi misalnya gitu ya. Nah, masyarakatnya tuh cenderung akan fokus ke pendampingan, terus akan fokus ke kasus itu gitu. Dan padahal mereka sedang ada konflik tanah gitu, maksudnya konflik perebutan wilayah. Jadi kayak apa ya, fokus masyarakat tuh kayak dipecah gitu. Jadi kita bikin kasus kita lakukan penangkapan gitu ya, supaya fokus warga untuk untuk memperjuangkan hak tanah mereka tuh terpecah gitu. Dan aparat hukum tuh cenderung kemudian ketika masyarakat melakukan perlawanan gitu ya, mereka kemudian melakukan kekerasan kepada masyarakat gitu. Jadi ya, nah itu harus kita sebagai akademisi kriminologi itu harus menyuarakan itu gitu. Mungkin kalau di FISIP ada antropologi ya, tapi mungkin kalau antropologi tidak begitu dalam soal kekerasannya, seperti pelaku kejahatannya siapa, korbannya siapa, reaksinya seperti apa, kejahatannya apa gitu ya. Tapi kita nih kriminologi harus menyuarakan itu lewat tulisan, lalu kita masukkan, lalu harus bikin penelitian. Itu sih kalau rekomendasiku, supaya semua orang tahu gitu ya, bahwa ini adalah masalah kita semua gitu, bukan hanya masalah aktivis agraria gitu, bukan, tapi ini masalah masyarakat Indonesia kita semua gitu. Kita juga harus turut serta di situ sih. Itu sih kalau dari aku. UMA terbuka kok buat mahasiswa UI. Terakhir yang datang ke kami mahasiswanya Mbak Inge, kami teman yang datang ke Padang belajar gimana tadi yang saya sampaikan, nagari bisa bertahan dari undang-undang yang menyeragamkan pemerintahan unit sosial terkecil. Atau misalkan teman-teman berminat mempelajari masyarakat hukum adat, sebenarnya nggak perlu jauh-jauh ke pedalaman. Tempatnya Bu Eva misalkan, nggak perlu jauh-jauh terbang ke Sulawesi Tengah. 3 jam dari Jakarta, kita lewat tol, samping IKEA, ngelewatin dikit, sampai tuh di Lebak, kita udah bisa nemuin masyarakat adat Kasukuan Karang misalkan. Atau kalau nggak mau lewat tol, karena tol sekarang mahal, bisa lewat Bogor tuh, lewat Jasinya, sampai tuh di Kasepuhan. Jadi sebenarnya nggak terlalu jauh-jauh amat. Jangan bayangkan kemudian masyarakat hukum adat, masyarakat adat itu di pelosok terpencil. Di sekitar kita juga ada kok. Baik, terima kasih Mas Erwin dan Mbak Dea. Untuk Mbak Dea, rekomendasinya adalah kita harus menulis lebih banyak tentang masyarakat adat ya, bersama teman-teman mahasiswa juga. Mungkin bukan hanya dari sisi kriminologi, walaupun tadi yang sempat di-highlight adalah kekerasan yang terjadi, tapi juga mungkin ada anak politik di sini, atau misalnya anak sosiologi. Mungkin
kesejahteraan sosial pun gitu. Mungkin kalau teman-teman semua bisa berkontribusi terhadap perkembangan akademik dari isu masyarakat adat. Kemudian Mas Erwin juga sempat menambahkan tadi bahwa masyarakat adat itu tidak harus tinggal di pelosok gitu. Di belakang IKEA pun ada gitu ya. Jadi, bukan belakang IKEA, maksud saya 1 jam dari IKEA kira-kira. 1 jam dari Di belakang IKEA Alam Sutra. Alam Sutra beda lagi gitu, community itu beda bahasa. Oke. Mungkin kita bisa masuk ke sesi pertanyaan. Bagi yang ingin bertanya bisa langsung raise hand atau misalkan mengetik pertanyaannya di kolom chat. Kita udah dapet nih satu pertanyaan dari Mas Bakti. Selamat siang Mas Bakti. Pertanyaannya adalah bahwa Mas Bakti itu punya ketertarikan dengan isu rencana pemindahan ibu kota baru ke Kalimantan. Mohon berkenan informasi Bapak dan Ibu narasumber bagaimana hak dan kepentingan masyarakat adat di wilayah ibu kota baru atau di Kalimantan sendiri secara umum tetap terlindungi dalam proses pemindahan ibu kota baru. Atas pandangan Ibu dan Bapak, saya ucapkan terima kasih. Mungkin Mas Erwin bisa menjawab duluan. Pendek pengetahuan saya, lokasi yang di konon akan menjadi ibu kota negara baru itu ada di kawasan hutan. Ketika berbicara kawasan hutan, kita berbicara rejim Undang-Undang Kehutanan, Undang-Undang 41 tahun 99. KPK pernah melakukan evaluasi terhadap undang-undang ini, terutama terkait dengan pengukuhan kawasan. Jadi gampangnya gini teman-teman, Indonesia itu dibagi 2, satunya area penggunaan lain, satunya kawasan hutan. Ketika berbicara kawasan hutan itu harus melalui tahap pengukuhan kawasan. MK 45 menyatakan pengukuhan kawasan terdiri dari 4 tahap: penunjukan, pemetaan, penata batasan, dan pengukuhan. KPK yang tadi saya bilang menyatakan bahwa sebenarnya Indonesia itu belum menyelesaikan pengukuhan kawasan. Dia mayoritas baru sampai pada tahap penunjukan. Tapi yang terjadi penunjukan itu dianggap sebagai pengukuhan. Jadi semuanya dianggap sebagai kawasan hutan. Kalau pertanyaannya masih Mas Bakti Eko Nugroho bertanya bagaimana dengan hak-hak masyarakat adat di kawasan ibu kota negara baru, nggak kuat Mas. Kenapa nggak kuat? Ya karena wilayah itu adalah wilayahnya kawasan hutan. Bu Eva mungkin bisa dengan memberikan contoh-contoh. Ya kalau sudah kawasan hutan, digusur, disingkirkan ya gampang. Tidak ada dasar hukum legal masyarakat adat buat mempertahankannya. Itu kalau dari sisi hukum Mas. Tapi kalau misalkan kita berpikir lebih jauh, berpikir sosio-legal, ya sebenarnya tadi kan kita membahas masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya, hak asal-usulnya segala macam ya. Salah satunya kemudian hak atas wilayahnya, hak atas pembangunan dan segala macamnya. Jadi seharusnya sih kalau berpikirnya adalah sosial legal ya, walaupun yang akan dijadikan wilayah yang akan dijadikan ibu kota baru itu adalah kawasan hutan, tetapi harusnya tetap memikirkan dan memperhatikan masyarakat adat atau masyarakat lokal yang ada di situ. Apalagi kita sama-sama tahu asas FPIC gitu kan, bagaimana masyarakat adat atau lokal seharusnya mendapatkan informasi dan kemudian bisa memutuskan tanpa paksaan apakah dia berkenan atau tidak berkenan wilayahnya dijadikan ibu kota negara. Itu Mbak, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Erwin. Mungkin Mbak Dia atau Bu Eva ingin menanggapi? Ya, saya matikan kameranya karena ada sesuatu yang dilakukan. Terus kalau saya gini ya,
sederhana saja melihat ini soal pasti akan terjadi konsekuensi penyingkiran ya. Pembangunan sirkuit Mandalika, saya kira kita lihat bagaimana menyaksikan ada satu video beredar bagaimana perempuan-perempuan dan anak itu menangis mempertahankan wilayah tanah mereka gitu. Dan saya kira kita akan berhadapan dengan seperti itu. Dan saya kira Kalimantan itu juga bukan satu wilayah yang tidak punya masalah, mengandung banyak sekali masalah penyingkiran konflik agraria. Dan saya kira akan menambah rentetan dari ketika wilayah ini dan sudah misalnya sudah selesai master plan-nya akan dibagi-bagi dan sudah pasti akan ada pemindahan, ada penyingkiran dan lain sebagainya. Dan saya tidak tahu bagaimana negara ini akan menyelesaikannya, mengantisipasi dan seperti apa hal-hal yang akan terjadi, baik yang masa lalu ini yang juga belum selesai di Kalimantan maupun yang akan saat di depan yang akan ketika wilayah ini akan ditempatkan sebagai ibu kota negara yang tentu akan memiliki luas yang saya kira ada banyak akan ada banyak bagian-bagian ya, di mana industrinya, di mana ininya, di mana saya kira saya yakin akan menambah buram dari penyingkiran hidup dan penghidupan rakyat di Kalimantan. Baik, terima kasih Bu Eva. Mbak Dea, apakah ada yang ingin disampaikan terkait pertanyaan dari Mas Bakti? Ini adalah isu yang nggak pernah muncul ke permukaan ya, bahwa gimana nih kalau misalnya ibu kota dipindah terus dengan masyarakat adatnya gimana gitu. Ya aku juga baru ngeh gitu bahwa iya ya, jadi masyarakat adat di sana gimana ya, maksudnya itu adalah kita juga harus memikirkan itu gitu. Pasti akan ada konflik lagi gitu, dan jangan sampai konfliknya justru diredam dengan isu-isu yang lain gitu, isu-isu yang dirasa lebih bisa masuk ke dalam permukaan gitu. Itu sih, jadi ya ini jadi isu yang harus kita lihat juga ya, untuk mengkritisi masalah perpindahan ibu kota itu sih. Baik. Terima kasih Mbak Dea. Mungkin Mas Bakti, bagaimana jawaban dari narasumber, atau ingin menambahkan atau menimpali, memberi tanggapan terkait jawaban? Nggak ada, Mbak Indira. Makasih Pak Erwin, Bu Eva, Mbak Dea atas responnya. Terima kasih. Terima kasih Mas Bakti atas pertanyaannya. Kemudian terakhir, karena kita terbatas dengan waktu, satu pertanyaan lagi untuk para narasumber, yaitu tentang menurut Mas dan Mbak, cara yang saat ini dianggap paling efektif bagi masyarakat adat untuk memperjuangkan haknya, sebenarnya itu apa sih? Mungkin bisa dimulai dari Mbak Dia dulu. Sorry, Indira, bisa diulang nggak? Agak kurang jelas. Jadi tentang bagaimana cara yang dianggap paling efektif bagi masyarakat adat untuk memperjuangkan haknya. Cara paling efektif ya untuk masyarakat adatnya, yaitu ya gimana ya? Ya itu sulit ya, karena mereka korban ya, maksudnya ya mereka memperjuangkan hidup mereka gitu. Lalu bagaimana cara yang paling efektif ya, menurutku apa yang sudah mereka lakukan sampai sekarang ya itu adalah perjuangan yang bisa mereka lakukan, menurutku itu sih. Jadi kalau ditanya bagaimana yang efektif, ya yang efektif adalah negaranya dulu gitu. Negaranya dulu yang harus memenuhi kewajibannya sebagai negara untuk to fulfill, to protect, lalu bagaimana harus mengakui bahwa ya mereka adalah warga negara kita dan mereka memiliki hak asasi manusia yang harus dihargai, itu sih. Jadi kalau kita tanya bagaimana masyarakat adatnya, ya mereka punya cara sendiri gitu kan, karena mereka punya cara hidup sendiri, mereka punya pengetahuan mereka sendiri gitu. Ya yang pertama adalah kita harus menegur pelakunya sih. Jadi ya
Ya itu Indira kalau dari aku. Baik, terima kasih Mbak Dia. Berarti ini ya, Mbak, tanggung jawabnya tidak hanya bisa ditaruh di korban untuk memperjuangkan haknya, tapi juga pelaku yang harus bertanggung jawab atas pelanggaran-pelanggaran yang mereka lakukan. Kemudian Mas Erwin, silakan. Saya kalau ada pertanyaan soal efektif, susah jawabnya. Mungkin nggak bisa menjawab, apalagi kalau ditanya bagaimana cara yang efektif buat masyarakat adat. Lah, saya bukan masyarakat adat. Tapi kalau boleh saya, bukan boleh sih, kalau saya melihat dari beberapa perjuangan yang bertahan, ya mereka yang tetap melawan, tetap melawannya dengan cara apa? Petani-petani gendeng tetap menanam. Mama Aleta mungkin tetap menenun, tetap melakukan apa yang menjadi pengetahuan kolektif mereka, mempertahankan, merawat apa yang menjadi pengetahuan kolektif mereka. Terbukti masyarakat Kendeng dari 2010 sampai sekarang bisa bertahan perjuangannya. Hasilnya kita bisa berdebat, tapi minimal perjuangan mereka bisa bertahan, mereka bisa tahan menghadapi berbagai tempaannya gitu kan. Itu sebenarnya menjadi ujian buat gerakan sih, bagaimana gerakan bisa bertahan, dan saya rasa sih Kendeng berhasil. Baik, salah satu yang berhasil. Terima kasih Mas Erwin. Berarti tadi adalah dengan cara untuk terus menjalankan kehidupan sebagaimana mereka telah menjalankannya, karena itu salah satu kunci dari sebuah ketahanan dari sebuah perjuangan mereka gitu ya Mas. Kemudian Bu Eva silakan. Ya, sama juga ya buat menjawabnya ini. Kalau bilang apa yang efektif, rakyat ini paling efektif ya, progresif pula ya. Segala cara sudah ditempuh. Mereka menegosiasi, bertemu ke DPR, macam-macam. Itu teman-teman masyarakat sipil juga demikian, mengkoreksi, melakukan judicial review dan macam-macam, dan memenangkan beberapa spot-spot ya, termasuk MK35, dan saya kira sudah banyak aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat sipil dan komunitas-komunitas rakyat. Yang adanya itu negara yang tidak menjalankan kewajibannya. Kan di situ masalahnya. Jadi ada yang pada solen dan dasainnya nggak ketemu gitu ya. Jadi harapan dan kenyataan itu nggak nyambung gitu. Nah sehingga memang yang perlu dilakukan benar, Mas. Ditapak memang. Jadi rakyat tetap bagaimana dengan identitasnya, dengan nilai-nilai keadatannya, dengan spiritualisasinya, mereka memperlakukan alam, itulah yang harus mereka jaga. Ada hal-hal yang dikiranya kemudian akan merangsek masuk ke wilayah mereka tentu harus berhadap-hadapan gitu. Termasuk yang juga dilakukan oleh teman-teman Badan Registrasi Wilayah Adat, itu memetakan wilayah adatnya. Itu bagian dari menjaga wilayah keadatan mereka dari upaya-upaya pihak lain yang ingin menggerus wilayah mereka. Intinya adalah pengorganisasian rakyatnya menjadi hal paling penting dari semua perbincangan kita. Kekuatannya harus dibangun karena perkembangan ini terus tidak bisa kita hentikan, maju terus, akan terjadi hal-hal masuk sehingga menjaga keadaan, keberlangsungan itu menjadi penting yang harus dilakukan oleh teman-teman masyarakat sipil, sehingga kekuatan rakyatnya terus terjaga, kebersamaannya, gotong royong, solidaritasnya, dan pembangunan ekonominya juga dilangsungkan. Baik, terima kasih Bu Eva. Jadi menurut Bu Eva adalah yang paling penting adalah pengorganisasian rakyat, dan bukan hanya masyarakat adat, namun juga masyarakat sipil. Juga kita bisa saling mendukung dan saling berjuang untuk melawan penindasan dan pelanggaran hak manusia, kemudian hak asasi manusia, dan kemudian juga memang tanggung jawab itu tidak dapat
diberikan sepenuhnya kepada korban karena mereka adalah korban. Jadi yang seharusnya bisa memperbaiki, yang seharusnya bisa kita bisa harapkan adalah pemerintah untuk menjalankan kewajiban-kewajiban mereka sebagai pemerintah, sebagai pemimpin negara, yaitu untuk memenuhi hak dari rakyatnya. Seperti itu. Mungkin untuk merangkum, ini Bu Eva, apakah ada yang ingin tambahkan on mic? Cukup, baik. Oke. Terima kasih para narasumber. Mungkin untuk merangkum ya, tadi ada beberapa hal-hal menarik yang tadi sempat muncul, yaitu pertama bahwa identitas masyarakat adat itu terikat dengan wilayahnya, namun juga merupakan hak mereka untuk self identification sebagai masyarakat adat. Kemudian identitas mereka juga terkait dengan wilayahnya karena mereka kehidupan mereka juga berasal dari tanah mereka. Makanya penting sekali untuk atas pengakuan tanah tersebut untuk mempertahankan wilayah-wilayah adat yang sudah ada. Kemudian juga tadi sempat disinggung bahwa kondisi di daerah sekarang juga sangat memprihatinkan, yaitu aktivis diskriminalisasi, bukan hanya aktivis namun juga masyarakat kecil yang memperjuangkan hak mereka melawan tindakan represif dari aparat, kemudian mereka mendapatkan kekerasan dan segalanya. Itu juga perlu di-highlight, terutama dalam sebagai kita sebagai akademisi, dan terutama dalam kriminologi juga, bahwa ini adalah sebuah tindakan kejahatan yang jarang diperbincangkan namun sangat penting untuk dibahas. Kemudian juga perempuan sebagai korban utama yang mendapatkan kekerasan berlapis dalam kekerasan dalam ketika hak-hak adat mereka dilanggar dan kemudian perusakan lingkungan, juga menjadi forefront atau misalkan garda depan dalam perjuangan hak-hak masyarakat adat. Selain itu solusinya adalah pertama tadi untuk membuat integrasi peraturan yang bukan hanya tertulis namun juga dalam praktiknya bisa tidak ada paradoks dalam praktiknya, tidak ada konflik dalam praktiknya, yaitu bahwa apa yang tertulis harus dilaksanakan, dan juga kita tidak bisa bergantung pada pemerintah pusat untuk membangun atau membuat peraturan tersebut, yaitu bahwa pemerintah daerah juga memiliki wewenang untuk mempertahankan wilayah-wilayah adatnya. Serta untuk para mahasiswa dan akademisi, yaitu kita harus bisa membahas tentang isu masyarakat adat agar isu ini menjadi lebih mainstream dan agar masyarakat awam dapat menyadari bahwa ini bukan hanya isu masyarakat adat namun juga isu rakyat Indonesia. Baik, mungkin karena kita terhalang dengan waktu yang sebenarnya sudah lewat juga dari jadwal, mungkin untuk diskusinya untuk diskusi kali ini kita sudahi dulu. Untuk kedepannya mungkin para peserta yang hadir di sini dapat menggali lebih dalam lagi tentang isu masyarakat adat, dan mungkin bisa, kalau misalkan ada yang masih semester 7 gitu ya, semester 5, semester 7, itu bisa membuat lebih banyak tulisan tentang masyarakat adat, seperti itu. Nah, untuk menutup acara kali ini, kita akan memberikan simbolisme penghargaan untuk narasumber. Silakan, operator, panitia. Ini ada sertifikat, sertifikat untuk bagi para narasumber. Mungkin bisa di-share screen. Pertama ini kita mengucapkan apresiasi terhadap Mas Erwin karena atas kehadirannya kali ini dan tadi memberikan perspektif yang sangat menarik dari perkumpulan Huma dan dasar-dasar hukum yang menjadi
problematika tersendiri dan bagaimana solusinya dalam sisi hukum untuk memenuhi hak-hak masyarakat adat. Terima kasih Mas Erwin. Terima kasih juga Mbak. Next mungkin. Kemudian untuk Mbak Dea, terima kasih atas ketersediaannya untuk membagikan perspektif kriminologi, terutama dalam peran perempuan dan masyarakat adat dan serta gender dalam perjuangan hak-hak masyarakat adat. Terima kasih Mbak Dea. Ya, terima kasih Indira dan teman-teman Hima. Kemudian lanjut. Untuk Mbak Eva, terima kasih telah menyempatkan waktunya juga dalam di antara kesibukannya. Kemudian terima kasih juga atas aktivisme dan perjuangan yang telah dilakukan selama ini yang mungkin tidak tersorot oleh media mainstream, dan kami mencoba untuk melakukan sepenuhnya untuk memperlihatkan bahwa isu ini tuh memang terjadi dan memang ada orang-orang yang memperjuangkan isu ini gitu. Terima kasih Mbak Eva. Terima kasih, sama-sama. Salam buat semua teman-teman. Oke, nah sekarang kita ada sesi foto, namun sebelum kita foto bersama, kita ada sesi foto sertifikat masing-masing pembicara dan dengan narasumbernya. Mungkin bisa di-sharing lagi dari Mas Erwin, panitia. Ya, oke. Panitia yang in charge oleh sama foto, siap-siap yang mau ngababnya itu saya atau yang screenshot. Oke, berarti halo. Saya masih Ababa ya. Aku aja Indira nggak apa-apa. Oke, sip. Oke, siap ya untuk Mas Erwin dan apa? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Bisa ke next sertifikatnya. Oke, untuk Mbak Dea ya. Oke. Siap. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Makasih. Oke, untuk Mbak Eva terakhir. Bu Eva. Baik. Untuk Mbak Eva siap. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih operator atas fotografinya. Mungkin untuk sebagai penutup acara kita kali ini, kita bisa foto bareng sama peserta ya. Mungkin peserta yang bisa on cam, silakan on cam. Udah, nggak ada lagi on cam. Ayo on cam guys. Oke, mungkin bisa langsung difoto aja. Operator, silakan aba-abanya. Oke. Ini untuk yang apa? Untuk yang halaman kedua juga aku foto ya. Oke. Siap. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, untuk halaman kedua. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Terima kasih operator. Baik, sekian acara Top Kamus Talk kali ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya kami ucapkan kembali kepada narasumber yang telah hadir. Terima kasih juga kehadirannya Mas Bakti dan Mas Kisnu telah menyempatkan waktunya untuk bergabung bersama kami. Kemudian para peserta yang telah mengikuti acara dari awal hingga akhir. Kami dari Kalmas Himakem UI pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih banyak Bu Eva, Mas Erwin, Mbak Dea. Terima kasih Bu Eva, Mbak Dea, Mas Erwin, Mas Bakti, Mas Kisno, terima kasih. Deh, katanya emang